Oke. Halo UIN Indonesia, kembali lagi di Ruang Apresiasi dan Edukasi volume keempat. Nah, pastinya Sobat Ruang Sisi udah penasaran kan siapa sih yang bakal kita undang untuk jadi narasumber Ruang Sisi volume 4 ini. Nah, pastinya narasumber Ruang Sisi volume 4 ini gak kalah keren sama narasumber sebelumnya nih. Nah, aku mau ngasih tahu info dulu kalau misalnya narasumber kita ini merupakan anggota tim dari tim Nakoela yang berhasil meraih juara 1 di kompetisi mobil hemat energi pada tahun 2019. Nah, aku mau manggil nih kakak-kakaknya. Yang pertama itu ada Kak Zaim Kamil. Halo Kak Zaim Kamil. Halo, halo. Terusnya ada Kak Yosua Lian. Halo Kak Yosua Lian. Halo. Ada Kak Joan Linden. Halo Kak Joan Linden. Halo, halo. Dan ada Kak Adnan Khairunman. Halo Kak Adnan. Halo, halo. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku mau mempersilahkan kakak-kakak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, jadi perkenalkan lagi, nama saya Joan. Saya dari tim Nakula UISMV. Nah, sebenarnya Nakula itu merupakan salah satu tim di bawah naungan UISMV. UISMV itu adalah UKM UI yang berfokus untuk menciptakan mobil dengan tingkat efisiensi pembakaran yang baik. Atau bisa dibilang kita tuh nyiptain mobil dengan tujuan irit-iritan. Nah, gimana dengan 1 liter itu kita bisa nembus 1000 km ataupun lebih tinggi lagi. Nah, itu fokusan dari tim kita. Jadi tim kita itu berfokus untuk menciptakan mobil seirit mungkin deh. Intinya seirit mungkin. Nah, di tim kita itu ada 2 tim, Nakula sama Sadewa. Nah, Sadewa itu untuk bentuk mobil urbannya, dan Nakula itu ada untuk prototipenya. Sebenarnya ada satu lagi di bawah Nakula, nama mobil yang itu Arjuna, itu untuk mobil listrik. Nah, Nakula ini merupakan mobil jenis prototype atau bisa dikenal dengan bentuknya 3 roda. Dia jadi nggak pakai 4 roda, dia 3 roda, dan dia menggunakan engine pembakaran dalam. Nah, engine pembakaran dulu kayak engine motor gitulah umumnya ya, dan menggunakan bahan bakar gasolin. Nah, untuk di kontes Mobile Manager 2019 kemarin yang ada di Malang, kita itu mendapat juara 1 di kelas prototype berbahan bakar bensin. Gitu. Oke, mungkin kakak-kakak yang lain bisa perkenalan singkat. Ya, kenalin gue Joshua Lian. Saya sekarang sudah selesai sih kontraknya di USMV, cuman saya dulu pernah sebagai staff engine dan staff dan manajer Nakula. Nah, jadi itu Nakula itu sebenarnya terbagi jadi 2. Jadi Nakula dan Arjuna. Jadi orang-orang yang yang berada di Nakula itu juga berada di Arjuna. Begitu. Jadi di Nakula itu ada beberapa divisi, ada divisi engine, ada divisi elektrik, ada divisi vehicle. Engine itu yang bertanggung jawab pada engine, vehicle itu yang bertanggung jawab pada penggerak mobil, dan electrical itu yang bertanggung jawab pada kelistrikan mobilnya. Oke, mungkin selanjutnya Kak Adnan. Baik, perkenalkan, nama gue Muhammad Adnan Aiman. Gue biasa dipanggil Adnan. Gue berasal dari jurusan Teknik Metalurgi dan Material 2018. Nah, pada USMV ini gue dipercayakan sebagai kepala divisi bidang vehicle seperti yang dijelaskan oleh Joshua tadi. Gitu. Terima kasih Kak Adnan. Selanjutnya Kak Jaim. Oh, nama saya Zaim Kamil Muhammad. Saya dari Teknik Mesin 2018, dan pada tahun ini saya diamanahkan untuk jadi kepala divisi engine. Oke, makasih kakak semua atas perkenalannya. Kayaknya Sobat Ruang Sisi udah penasaran nih Kak, dan aku kayaknya langsung aja ke pertanyaan P dan K. Pertanyaan pertama nih Kak, secara garis besar kompetisi mobil hemat energi itu sebenarnya meliputi bidang apa aja sih Kak? Dan apa yang membedakan dengan lomba-lomba merancang dan merakit mobil lainnya Kak? Oke, kontes mobil hemat energi. Nah, dari nama aja kita udah tahu bahwa tujuan dari kontes perlombaan ini adalah menciptakan mobil dengan tingkat energi yang baik atau tingkat efisiensi yang baik. Nah, untuk ranahnya sendiri sebenarnya ini ranahnya cukup luas, tapi overall itu dia lebih mengasah kemampuan kita di bidang engineering.
Nah, tetapi nggak jadi engineering, kita juga diasah kemampuan kita dalam bidang manajemen. Penentuan kapan kita harus ngambil race, kapan kita harus ngantri, kapan kita harus menambahkan kecepatan di mobil gitu. Jadi banyak aspek yang sebenarnya yang menentukan kemenangan dalam lomba kontes mobil hemat energi nasional ini. Nah, yang membedakan itu adalah dibandingin dengan lomba-lomba mobil lainnya, misalkan ada lomba mobil kayak F1 gitu ya. Kalau F1 itu kan lombanya cepet-cepetan. Nah, kita dikasih jarak lintasan, track. Nah, gimana kita dengan jarak lintasan itu kita bisa finish dengan penggunaan bahan bakar yang sedikit mungkin. Nah, misal kita dikasih tracknya 10 km, track distance-nya. Dan kita cuma menghabiskan bensin cuma 10 mili, berarti total konsumsi kita berapa? 1000 km per liter berarti kan. Nah, seperti itu konsep berpikirnya dari lomba kontes mobil hemat energi nasional. Gitu. Oke, makasih Kak Joan atas jawabannya. Jadi intinya itu sebenarnya lomba ini tuh nggak hanya kayak tentang, pokoknya meliputi banyak aspek ya Kak, ada juga aspek manajemennya juga. Nah, aku mau masuk pertanyaan kedua nih Kak. Persiapan apa saja yang Kakak lakukan berserta tim dalam menghadapi KMHE ini? Lalu seperti apa sih cara Kakak dan tim dalam melakukan brainstorming Kak? Baik, jadi kalau untuk KMHE itu, biasa kami sudah mempersiapkannya sudah dalam rentang waktu yang cukup lama. Nah, jadi dengan kami menyiapkan KMHE ini dengan cara melakukan test drive, melakukan riset, dan sebagainya. Nah, test drive ini pun bukan hanya sekedar test drive, jadi kami harus menentukan parameter gimana ini. Oh, bagaimana nih untuk menaikkan angka gitu. Dan untuk brainstorming itu, jadi begini, biasanya kalau kami itu setiap minggu akan diadakan namanya itu rapat mingguan. Nah, jadi per divisi itu akan menyiapkan apa aja yang akan dibawa untuk minggu ini. Jadi misalnya saya nih di divisi vehicle ini, jadi saya bersama staf itu akan memikirkan, ini bagaimana nih caranya untuk kita menaikkan poin ini, apa yang harus kita ubah, parameter apa yang harus kita ubah, begitu. Oke, makasih karena jadi itu intinya emang ini dipersiapin matang banget ya Kak, dan butuh effort banget. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih Kak, tips dan trik apa untuk untuk sobat ruang sisi yang tertarik nih dalam mengikuti perlombaan dan bidang permesinan seperti ini Kak? Oke. Jadi tips and trik buat yang mau join adalah memahami dasar dulu nih pada setiap divisi yang dia tuju. Nah, contohnya kan pada engine, kita akan memaksimalkan performa engine itu berdasarkan efisiensi dari mesin itu sendiri. Misalkan bisa dari volumetric efisiensinya, thermal efisiensinya, ataupun mechanical efisiensinya. Nah, dari situ kita belajar juga yang penting adalah dasar-dasarnya seperti kayak pengertian four-stroke engine dan gimana merancang suatu barang, dan juga yang penting adalah simulasinya. Oke, makasih Kak Zaim. Jadi Sobat Ruang Sisi perhatikan ya tadi tips dan trik yang udah dikasih oleh Kak Zaim. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak dari P dan K. Pengalaman apa yang paling berkesan buat Kakak dalam mengikuti KMHE ini Kak? Ya, untuk pertanyaan ini gue yang jawab ya. Jadi tuh untuk mengikuti KMHE tuh pasti ada prosesnya kan. Tuh pengalamannya tuh dari awal sampai dari sebelum lomba sampai setelah lomba itu menurut gue berkesan banget. Apalagi kayak contohnya kayak pertama tuh pengalaman gue berkesan tuh pertama gue kerja nih bareng orang-orang yang karakternya beda-beda nih. Tapi gimana caranya gue bisa satu visi satu misi sama mereka. Dan gue mengalami suka duka sama mereka, terus dan itu jadi keluarga kedua gue nih, mereka semua. Nah, habis itu yang paling berkesan tuh waktu lomba tuh pas lagi attempt, pas lagi ngambil kesempatan untuk menguji angkanya tuh di lomba waktu di Malang. Jadi gue tuh udah pernah ikut KMHE tuh di Malang sama di Padang tuh 2 kali. Tuh puji Tuhan dua-duanya juara 1 tuh. Jadi Nakula tuh dari dulu yang biasa megang juara 1 lah. Nah, tuh pengalamannya tuh wah seru banget sih. Itu pengalaman yang gak pengen diulang tapi seru banget. Nah, itu pokoknya banyak tekanan dari UI, dari teman-teman kita yang dukung. Nah, di situ juga banyak ketemu teman-teman dari kampus-kampus lain, kayak dari UGM, dari ITS, dari USU, dan dari mana-mana deh banyak. Nah, di situ kita juga
yang paling berkesan juga kita sebagai contoh lah buat mereka kalau untuk mobil hemat energi ini. Jadi suka brainstorming juga sama tim-tim lain, suka ngobrol-ngobrol. Ini gimana caranya gitu. Terus yang paling berkesan banget sih angkat piala juara 1 lah. Itu pakai bendera UI bareng teman-teman lah. Kayak udah terbayar lah semua kerja dari pagi sampai malam. Ya puji Tuhan dapat juara 1 lah. Gitu. Berkesan semua lah. Oke, makasih Kak Yosua. Jadi tadi emang karena udah ada tekanan, terus ya udah latihan terus menerus, terus ya akhirnya ada kekeluargaan juga, akhirnya terbayar juga ya Kak sama juara-juara, dan alhamdulillah juga tim ini selalu dapetin juara. Nah, kayaknya itu aja sih Kak pertanyaan dari Pedan Kak. Aku langsung aja nih Kak ke pertanyaan dari teman-teman Sobat Ruang Sisi, karena Sobat Ruang Sisi juga penasaran nih Kak, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dari @bob di balik Bob. Dia bertanya Kak, apakah besar mobil SMV ini merupakan kategori prototype dapat menempuh jarak sejauh 1.600 km per liter Kak? Dan kok bisa Kak, itu kan jauh banget Kak gitu Kak, kata pertanyaannya kayak gitu Kak. Siapa nih yang jawab nih? Joan ya? Oke. Dia pertanyaannya kenapa bisa sampai, kalau misalnya bisa sampai 1.600 ya, 1.600 atau kilometer per liter. Nah, sebenarnya sih kita juga pernah mencapai angka tersebut di waktu uji coba mobil di test drive. Nah, mobil kita tuh sempat 1.600 km per liter. Nah, sebenarnya kan kayak nggak make sense gitu kan, 1 liter tembus 1.600 kilo udah kayak bisa keliling Bandung bolak-balik berkali-kali gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya yang bikin angkanya itu bisa meledak banget itu dari driving style-nya juga, selain dari kondisi mobil. Nah, driving style yang saya maksud itu adalah kita tuh nggak perlu nyalain engine sepanjang waktu gitu. Kayak kita jalan nih, udah sampai kecepatan optimum, kita matiin engine, kita biarin aja dia gliding. Maksudnya dia tuh gerak sendiri kan. Kalau misalnya kita dorong roda, gerobak kita dorong, besok kita lepas dia kan gerak terus ya, maju terus, gliding terus kan. Nah, itu konsep yang kita gunakan. Soalnya kayak ibaratnya gini, kayak senter nih. Senter kita hidupin selama 2 jam. Sama senter yang kita hidup mati. Lebih long last yang hidup mati kan. Isi baterainya habis. Nah, seperti itu konsep yang kita gunakan. Kenapa? Mobil kita tuh bisa travel distance-nya terhadap 1/1 liter bensin itu bisa tinggi, bisa meledak. Nah, konsepnya seperti itu. Terlepas dari segala inovasi dan riset dan pengembangan yang kita terapkan di mobil. Gitu. Oke, makasih Kak Johan. Jadi tadi intinya itu tim Nakoela ini mengambil konsep dari kayak gerobak ya Kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada Kak Yosua Agusta. Pertanyaannya, di tengah pandemi COVID gini, kompetisi mobil hemat energi masih ada nggak sih Kak? Kalau ada, lalu mekanismenya itu kayak gimana Kak? Ya, jawab Nan, Jaim. Oke, baik. Kalau buat KMI yang tahun ini sebenarnya diadakannya online Kak. Ini online. Jadi konsepnya tuh jadi laporan desain. Jadi siapa yang terbaik buat laporan desainnya, yang paling dengan segala inovasinya, segala alasannya, dan itu akan dimajukan, akan dipilih top 3-nya untuk presentasi langsung dengan jurinya. Oke, makasih Gaim. Jadi intinya emang masih ada ya Kak, walaupun pandemi kayak gini, tapi dengan cara online dan laporan lalu langsung presentasi aja ya Kak. Nah, kayaknya sih pertanyaannya udah habis nih Kak, dan aku mau ngucapin makasih banyak buat kakak-kakak atas jawabannya. Mudah-mudahan teman-teman juga jawabannya bisa bermanfaat dan pastinya insightful banget buat teman-teman Ruang Sisi. Nah, tapi tadi kan aku udah ngasih pertanyaan yang serius nih Kak. Aku sekarang akan ngasih pertanyaan seru-seruan. Jadi kakak gak usah mikir susah, kakak pick one aja, pilih satu dari 2 pertanyaan yang aku kasih. Nah, ini satu orang aku akan kasih 3 pertanyaan ya Kak. Mungkin yang pertama dari Kak Zaim dulu. Kuliah online atau kuliah tatap muka Kak? Online. Oke.
Sering mandi atau jarang mandi? Sering mandi. Oke, bahan bakar diesel atau bahan bakar listrik, Kak? Listrik. Oke, makasih Kak Jaim. Oke, selanjutnya Kak Yosua, nongkrong di luar atau rebahan di rumah? Rebahan di rumah. Oke, early bird atau night owl? Night owl. Oke, lomba individu atau lomba kelompok? Lomba kelompok. Oke, selanjutnya mungkin Kak Adnan ya, Kak. Film atau buku? Film. Oke, punya pacar atau menang lomba? Menang lomba. Oke, roda 4 atau roda 2? Roda 4. Oke, selanjutnya Kak Jowan, nyicil tugas atau pejuang deadline? Pejuang deadline dong. Oke, terus futuristik atau klasik? Klasik. Oke, mie goreng atau mie rebus? Dua-duanya bisa nggak? Nggak bisa, Kak. Pilih satu. Oh, Indomie goreng rendang. Oke, berarti mie goreng ya, Kak. Oke, makasih kakak-kakak semua. Pertanyaannya juga udah habis nih, Kak. Dan sayang juga ini udah akhir acara. Jadi sebelum menutup acara, mungkin dari kakak bisa ngasih closing statement nih, Kak. Closing statement-nya dari masing-masing kita atau perwakilan aja? Perwakil aja, Kak, untuk Sobat Ruang Sisi yang lagi nonton. Oke, mungkin teman-teman Ruang Sisi udah tahu banyak ya tentang kita, atau mungkin teman-teman Ruang Sisi pengen tertarik lebih jauh tentang mengenal tim WSMV. Teman-teman bisa langsung nih ngecek ke sosial media kita, ada di IG, ada di Line. Nah, ataupun bisa melewat website kita. Nah, terlebih WSMV itu tidak hanya bisa diikuti oleh anak-anak teknik saja. Tentunya kita terbuka untuk umum. Nah, yang kita cari itu bukan orang-orang pintar, tapi orang-orang yang mau belajar dan bekerja sama, mau berjuang bareng, mau berkembang bareng. Nah, itu. Nah, terlebih tadi saya pengen ngeralat dikit tadi. Jadi konsep yang mobil Nakula tuh nggak kayak gerobak. Maksudnya itu saya memberi satu permodelan. Sistem kerjanya kayak hidup mati. Nah, jadi kita lebih menekankan kepada efisiensi waktu nyala dan waktu mati dari engine-nya. Nah, seperti itu. Nah, konsep-konsep efisiensi, konsep-konsep berpikir kritis, konsep-konsep manajemen, konsep-konsep berpikir secara cepat, tepat. Nah, itu bakal banyak berkembang di tim ini. Karena kita requirement-nya, target kita tuh tinggi. Dan demand di tengah resource yang terbatas, di tengah kondisi yang terbatas atau menghalangi, kita harus tetap berkembang untuk mengejar target kita, yaitu juara. Nah, itu kenapa kita butuh orang-orang yang pengen bekerja bareng, bekerja keras bareng, belajar bareng untuk membawa harum nama USMV dan nama UI lebih baik ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Joan atas closing statement-nya. Mungkin kayaknya bisa nih Kak ditambahin oleh ada beberapa kakak mungkin yang mau ngasih closing statement juga. Ya, closing statement ya. Jadi dari closing statement-nya nih, gue jadi belajar banyak hal lah di tim WSMV ini. Yang pertama tuh kerjasama sama pengertian sama orang. Nah, jadi di tim WSMV ini nggak cuman mengenai teknis, tapi kita juga belajar gimana cara mengontrol orang, cara mengatur orang. Nah, jadi ntar lagi bakal ada open recruitment nih WSMV setelah KMHE dan Seleco Marathon ini. Jadi di WSMV ini nggak cuman mengikuti KMHE doang, jadi ada internasional juga yaitu Seleco Marathon. Jadi tenang aja kalau mau berkecimpung di dunia internasional juga bisa di tim ini. Nanti kalau misalnya udah open recruitment, daftar ya semua. Ya, udah. Oke, makasih Kak Yosua. Tuh, jadi teman-teman nanti kalau open recruitment bisa banget langsung daftar ya teman-teman. Mungkin ada satu orang lagi nih Kak, kasih closing statement. Kak Adnan mungkin. Apa ya? Mungkin kalau dari gue gini aja. Gue berani jamin, misal lu gabung ke WSMV, lu bakal dapetin apa yang temen-temen lu gak bakal dapet. Itu aja sih. Oke, makasih Kak Adnan.
Nah, makasih juga buat semua kakak yang udah ngasih close statement, dan juga makasih banget buat kakak yang udah ngulangin waktunya untuk berikan informasi yang pastinya insightful banget dan bermanfaat untuk sobat sisi. Dan aku juga mau ngucapin makasih buat teman-teman Ruang Sisi yang udah nonton hingga akhir video. Aku mau ngasih sedikit informasi nih, kalau misalnya Ruang Sisi Volume 4 ini merupakan Ruang Sisi yang terakhir di tahun 2020, jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan Ruang Sisi pertama, Volume 1, 2, dan 3, bisa banget langsung kepoin di YouTube BEM UI, dan langsung cari keywordnya aja Ruang Sisi, nanti bakal ada Volume 1, Volume 2, dan Volume 3, dan kalian bakal dapat informasi lebih lanjut di sana. Nah, aku kayaknya langsung mau nutup aja. Aku mau ucapin lagi makasih buat teman-teman, buat kakak-kakak narasumber, dan sampai jumpa Sobat Ruang Sisi. Dah.